Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anufriatun, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Karawang. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam untuk guru-guru penggerak di Indonesia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, yaitu selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan lebih terpusat pada guru. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada murid. Sehingga anak cenderung pasif, tidak percaya diri, atau tidak berani dalam menyampaikan pendapat, tidak mandiri, kurang bisa mengeksplor kemampuan dirinya, dan tidak bebas berekspresi. Alhamdulillah, dari pendidikan guru penggerak angkatan 8, saya menjadi paham tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan mengikuti kegiatan secara daring, kemudian kita ada ruang kolaborasi, kemudian ada lokakarya, itu sangat membantu sekali. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada saya bahwa pendidikan itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan bukan hanya memberikan pelajaran kognitif saja, namun pendidikan juga mengajarkan tentang budi pekerti kepada anak. Dan kita sebagai guru harus dapat mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan yang saya lakukan setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu merubah pembelajaran dari teacher center ke student center dengan menggunakan model dan metode belajar yang inovatif serta menerapkan nilai-nilai yang mandiri, aktif, percaya diri, kolaboratif, dan inovatif. Saya juga menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan adanya ice breaking dan pembelajaran budi pekerti. Aksi nyata yang nantinya akan saya lakukan ada 3 tahap. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga ada refleksi. Perencanaan. Di dalam kegiatan perencanaan, saya akan melakukan diskusi dengan teman sejawat, sama-sama pengampu mata pelajaran manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian setelah itu saya membuat perangkat pembelajaran yang nantinya saya akan gunakan ketika proses KBM di kelas ataupun di lab. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, saya akan melakukan tes minat dan bakat siswa melalui perkenalan dengan River of Life. Saya sudah menerapkan metode ini, walaupun seharusnya metode ini digunakan di awal pertemuan tahun ajaran baru. Metode perkenalan untuk mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa depan atau cita-cita anak. Metode ini juga dapat dijadikan guru untuk memahami kondisi anak agar lebih dekat dengan peserta didik. Langkah-langkahnya yaitu peserta didik diminta untuk membuat River of Life atau sungai kehidupan di selembar kertas dengan menggunakan pensil warna. Kemudian setelah selesai dibuat, peserta didik diminta untuk menceritakan River of Life-nya masing-masing di setiap awal pembelajaran secara bergiliran. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, saya juga tidak lupa menyelipkan pendidikan budi pekerti atau bentukan karakter di setiap pertemuan. Misalkan saya menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan selama saya mengejar impian saya atau terkait tentang keseharian dan lain sebagainya. Capek ya, hatinya capek. Terus apa lagi? Apa? Hati itu lemah mungkin ya, atau sakit. Terus apa lagi? Hati itu rapuh. Terus terluka, hatinya terluka, tergores. Kenapa nih hatinya tergores? Kenapa? Patah ya, patah hati. Ada lagi? Hatinya sering iri dan dengki. Ya, kemudian hatinya apa nih? Sombong mungkin ya, jadi membuat iri dengki. Terus apa lagi kira-kira? Sepi, kesepian ya. Ada yang kesepian?
kosong. Ya, banyak pikiran ya, stres ya. Jadi gini, ini sebuah hati ya. Nih, sudah kita katain, kemudian kita ini lagi coba kembalikan lagi hatinya. Ketika Buna membuat hati ini seperti semula, kira-kira ada yang berbeda tidak? Ada apa di sini? Jadi rusak. Walaupun hatinya masih sama ya bentuknya ya, tapi berbeda. Kenapa? Karena ini sudah rusak, sudah bergelombang, ada yang mungkin patah, ada yang berlubang dan sebagainya ya. Nah, sama seperti kalian, sama seperti kehidupan kita. Jadi Buna menasehati kalian supaya apa? Lisan itu wajib dijaga karena semua itu berasal dari lisan kita. Ya tidak, Kak? Kalau kita misalkan nih kita berteman dengan seseorang, kadang-kadang lisan kita itu kalau berbicara itu semaunya saja, tidak mempertimbangkan atau memikirkan orang lain. Jadi ketika kita sudah melukai hati orang lain, kita sudah meminta maaf ya, pasti masih ada namanya luka ya, seperti itu. Ya sama seperti ini. Ketika kita sudah dimaafkan nih, hatinya sudah dimaafkan, tapi masih ada walaupun bentuknya sama tapi membekas. Bekasnya itu bisa berupa luka dan lain sebagainya. Ya. Di dalam kegiatan belajar mengajar, ketika waktu pelajaran saya lama, misalkan saya dari SMK, itu bisa 7 jam, tidak lupa saya juga akan menyelipkan ice breaking di kegiatan belajar mengajar, supaya peserta didik tidak merasa bosan dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan. Ini adalah salah satu pelaksanaan pembelajaran yang pernah saya lakukan, yaitu pembelajaran berpusat pada murid atau student center dengan menggunakan model dan metode yang inovatif. Contoh model pembelajaran cooperative learning dengan pop-up book atau buku yang mengandung unsur 3 dimensi, dan di samping itu adalah contoh dari hasil pop-up book dari kelas 10 MPLB 3 yang sudah selesai dikerjakan. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif dengan pop-up book adalah sebagai berikut. 1. Guru membagi kelompok. Yang kedua, setiap kelompok menentukan 1 penanggung jawab. Ketiga, penanggung jawab masing-masing kelompok bertugas untuk membagi job description setiap anggota dan bertanggung jawab agar setiap anggota dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan job desk-nya masing-masing. Yang keempat, setiap kelompok diberi tugas untuk membuat pop-up book yang menarik dan sesuai dengan materi yang telah ditentukan. Yang kelima, setiap kelompok bebas menentukan tema dalam membuat pop-up book. Dan yang keenam, setelah selesai setiap kelompok mempresentasikan pop-up book-nya masing-masing dan setelah itu melakukan tanya jawab. Yang ketujuh, guru menilai kerjasama, kreativitas, dan hasil pop-up book setiap kelompok. Yang kedelapan, guru melakukan refleksi dengan mengadakan evaluasi sesuai dengan materi. Halo, temanya tentang apa? Nah, ini adalah dokumentasi dari pelaksanaan pop-up book yang sudah saya lakukan. Di situ anak-anak merasa senang dan di situ ada kerjasama kelompok. Halo, kelompok Dela, kelompoknya kelompok apa temanya? Tentang taman ya, berarti macam-macam tumbuhan. Ya, lanjut kelompoknya siapa nih? Nabila. Temanya tentang apa? Tentang apa? Oh iya, astronot ya, luar angkasa. Good job.
Ini adalah dokumentasi dari masing-masing kelompok yang telah menyelesaikan pop-up booknya, kemudian mereka mempresentasikan hasil pop-up booknya ke teman-teman yang lain. Nanti bergantian dan nanti juga ada tanya jawab di dalam kegiatan tersebut. Tahapan ketiga dari aksi nyata yaitu refleksi. Dari pelajaran yang tadi sudah saya lakukan, ada 2 refleksi yang saya temukan. Yang pertama itu masih ada peserta didik yang tidak mengerjakan job desk-nya dengan maksimal. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan pop-up book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya adalah partner guru yang mengajar di kelas 10 FLB 3. Menurut saya, Bu Ana sudah melakukan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang interaktif dan inovatif, serta menggunakan media yang up to date. Semoga lancar dalam mengikuti kegiatan Guru Penggerak Angkatan 8. Bu Ana semangat, Bu Ana hebat, Bu Ana luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaulia dari kelas 10 MPLT 4. Saya akan memberikan testimoni pembelajaran Bu Ana ketika di kelas. Menurut saya, pembelajaran yang Bu Ana lakukan di kelas sangat menyenangkan dan kami juga dapat mengeksplor kemampuan diri. Ketika pembelajaran berlangsung, Bu Ana juga menggunakan model dan metode pembelajaran yang inovatif dan media pembelajaran yang up to date. Bu Ana juga sering menyelipkan tentang pendidikan karakter di setiap awal pembelajaran. Dan ketika jam pelajaran lama, Bu Ana juga menyelipkan ice breaking agar kami tetap semangat untuk belajar. Terima kasih untuk Bu Ana yang sudah memotivasi saya dan juga teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu adalah paparan tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan setelah saya mempelajari tentang modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tetap semangat untuk guru-guru hebat. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerak.